wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Katanya Pak Effendi akan melakukan coaching, betul? Ya, betul, Pak. Baiklah. Di sini saya akan menjadi observer ya, Pak. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan lebih penilaian seperti apakah nanti di saat Pak Effendi melakukan coaching itu sudah sesuai menggunakan utilitas atau belum. Ya. Dan bagaimana hasilnya. Nanti Bapak akan menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh kunci, dan bagaimana nanti kunci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak nanti. Ya. Jadi jangan lupa ya Pak, pada saat proses percakapan coaching, Pak Effendi menyesuaikan dengan prinsip coaching. Ya. Seperti keterangan, proses grafik, dan maksimalkan potensi. Ya. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak. Baik, Pak. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan oleh Pak Effendi? Baik, jadi pada proses coaching nanti ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disesuaikan dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach nanti, Pak. Gitu. Oke. Dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Iya, baik. Jadi dari ketiga kompetensi tadi yang mungkin saya ingin kembangkan itu secara lebih spesifik ya Pak ya. Iya. Itu mendengarkan aktif, Pak. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya dapat melakukan kehadiran penuh atau present. Dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, begitu Pak. Kemudian indikatornya seperti apa yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching nanti? Ya, indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coach nanti sudah bisa mencari solusi sendiri atas permasalahannya yang dihadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang akan dilakukannya. Gitu, Pak. Selanjutnya, tujuan yang diinginkan oleh Bapak dari proses coaching seperti apa, Pak? Untuk tujuannya agar permasalahan yang dihadapi oleh coach nanti bisa terselesaikan dengan adanya solusi dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach nanti, Pak. Baik, Pak. Mungkin itu saja Pak yang ingin saya tanyakan untuk sebelum proses coaching nanti. Dan semoga pada saat Pak Effendi dilaksanakan coaching selalu mengingat hal-hal yang saya sampaikan tadi. Selamat melaksanakan coaching sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu Najwa, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Bu Najwa katanya ada yang mau dibicarakan ya? Betul Pak, saya ingin ngobrol sama Bapak dulu. Kira-kira mau bicarakan tentang apa nih? Kita mungkin ada waktu sekitar 10-15 menit mungkin. Baik. Ini Pak, ada yang ingin saya ceritakan. Jadi berkaitan dengan rekan-rekan guru di sekolah saya. Yeah. Setelah saya amati, sekolah saya itu cara pembelajaran itu masih monoton Pak. Pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional gitu ya. Jadi saya melihat seperti ceramah seperti itu aja Pak. Bikin murid-murid itu merasa bosan gitu loh Pak. Iya. Bosan. Kemudian jenuh gitu Pak. Jadi saya menginginkan tuh sekarang kita tuh ingin menggunakan pembelajaran yang bervariatif gitu Pak. Nah,
karena kan kita tidak bisa memungkiri ya Pak ya perkembangan zaman sekarang, kemudian teknologi yang pesat. Nah, kita sebagai guru, saya pikir itu harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut, Iya, betul. dengan perubahan zaman seperti sekarang itu Pak, begitu kira-kira. Iya, baik Bu Najwa. Jadi Bu Najwa ingin adanya pembelajaran yang bervariatif begitu Bu ya. Nah, kira-kira setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 10 menit ke depan, apa sih harapan Bu Najwa nanti? Harapan saya sih, saya bisa memahami cara untuk membantu rekan-rekan guru supaya ada perubahan dalam metode pembelajarannya. Oh gitu. Seperti itu Pak ya. Oke, baik. Jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materi dalam proses pembelajaran begitu Bu ya. Terus perubahan dalam cara penyampaian materi yang seperti apa yang Bu Najwa inginkan? Misalkan dalam metode pembelajarannya atau dalam model pembelajarannya atau dalam penggunaan media pembelajarannya Pak, biar lebih bervariatif maksud saya gitu loh Pak. Jadi misalkan metode pembelajarannya melalui aplikasi online yang sedang banyak digunakan nih, atau misalkan penilaiannya menggunakan kuisis gitu. Atau presentasinya kan seru tuh, sekarang banyak yang sudah marah menggunakan Canva tuh. Canva. Oke. Jadi intinya Bu Najwa ingin penyampaian materinya itu lebih bervariatif begitu Bu ya? Iya, betul Pak. Jadi kalau misalnya itu kondisi ideal yang diharapkan, selanjutnya dari level 1 sampai 10, kira-kira kondisi sekarang ini berada di posisi berapa Bu? Menurut pengamatan saya sih mungkin masih di level 6 ya Pak ya, karena kayaknya mayoritas guru-guru senior gitu Pak ya. Iya betul. Jadi apa ya, ini banyaknya masih menggunakan metode ceramah gitu Pak. Baik, jadi masih di level 6 ya Bu ya untuk kondisi yang sekarang. Nah selanjutnya dari perubahan yang diinginkan nanti, inginnya naik ke posisi berapa harapannya Bu? Ke posisi 8 kali Pak ya, dengan kondisi banyak guru senior tersebut yang mereka itu masih belum terlalu bisa dengan cepat beradaptasi atau update ya dengan perkembangan teknologi ya. Oke, jadi harapannya bisa naik ke level 8 ya Bu. Nah, untuk mencapai level 8 tersebut, kira-kira Bu Najwa ada ide atau rencana ke depan untuk melakukan misalnya terhadap rekan-rekan guru di sekolah? Sebenarnya itu yang saya pikirkan Pak ya. Apa mungkin saya bisa melakukan pendampingan nih Pak, atau mentoring kepada rekan-rekan guru di sekolah secara bergiliran. Iya. Mungkin seperti itu. Baik, jadi Bu Najwa berencana akan mengadakan pendampingan atau mentoring secara individu terhadap rekan-rekan di sekolah begitu ya Bu ya? Nah selanjutnya, adakah strategi alternatif lainnya yang mungkin bisa dilakukan oleh Bu Najwa? Ya mungkin saya akan coba konsultasi dulu dengan kepala sekolah untuk membuat seminar kecil bersama rekan-rekan guru di sekolah tentang media pembelajaran bervariatif gitu Pak. Oh iya, baik. Jadi pilihannya ada 2 ya Bu ya? Apakah mau melakukan mentoring atau seminar kecil tentang media pembelajaran di sekolah? Nah, di antara kedua pilihan tersebut, kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah itu yang mana Bu? Kalau menurut saya, sepertinya dengan kondisi yang sekarang itu, metode mentoring akan lebih tepat digunakan ya Pak. Iya. Mengingat masih banyak guru-guru yang senior yang mungkin saja tidak bisa mengikuti seminar kalau misalnya dilakukan secara online gitu Pak. Online ya. Lagi pula kalau seminar itu kan relatif membutuhkan biaya yang cukup besar ya Pak ya. Perlu narasumber yang tepat, juga butuh waktu untuk persiapannya. Baik, jadi intinya Bu Najwa lebih memilih metode mentoring daripada seminar ya Bu ya. Selanjutnya untuk metode mentoring ini kira-kira kapan Bu Najwa akan melaksanakannya? Saya usahakan secepatnya Pak ya. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa mulai untuk melakukan mentoring kepada rekan-rekan guru di sekolah secara personal dan bergiliran begitu Pak. Oke, jadi Bu Najwa akan melaksanakannya di minggu depan ya Bu ya. Nah selanjutnya, adakah yang akan membantu Bu Najwa dalam pelaksanaannya nanti?
Insya Allah saya akan meminta bantuan rekan-rekan guru yang lainnya di sekolah yang sudah ahli dalam pembuatan media pembelajaran, Pak. Oke, jadi Bu Najwa akan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru lainnya di sekolah ya Bu ya, yang sudah ahli dalam pembuatan media pembelajaran. Begitu ya Bu? Ya betul Pak. Nah, selanjutnya apa komitmen Bu Najwa atas rencana yang akan dilaksanakan oleh Bu Najwa tersebut nanti? Ya insya Allah saya akan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Alhamdulillah ya Pak Fendi, coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Iya, alhamdulillah Pak. Tadi saat sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan indikator pencapaian Bapak ya. Dan indikator pencapaian yang diinginkan Pak Effendi tadi apa saja yang sudah dilakukan Pak Effendi terkait indikator tersebut? Baik, berdasarkan hasil coaching tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita ya Pak ya, dan sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Kemudian sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukannya, dan terakhir saya sudah meminta coach juga untuk komitmen terhadap rencana aksi tersebut. Begitu Pak. Baik Pak, menurut saya sebagai observer tadi Pak Pen sudah bagus sekali ya, sudah menjalankan proses coaching sesuai di mana Pak Effendi sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga dari proses coaching tadi bisa menemukan solusinya sendiri. Selain itu, pada coaching itu Pak Effendi juga sudah menerapkan prinsip coaching dengan baik. Selamat ya Pak Effendi. Siap. Ya, terima kasih Pak. Di sini sebelum kita akhiri, saya mau mendapatkan satu lagi Pak. Dari yang sudah Bapak lakukan tadi, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Untuk kompetensi yang masih ingin saya kembangkan dalam hal ini itu mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Karena dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, saya bisa menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Gitu Pak. Luar biasa sekali Pak Effendi. Tadi padahal sudah menerapkan alur cerita. Ini sudah luar biasa sekali Pak. Di situ sudah terlihat sekali kalau Pak Effendi itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari yang saya lihat respon dari Tuci tadi sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan yang diharapkan seperti itu Pak. Tapi ini luar biasa Pak Effendi ingin lebih dalam lagi untuk kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot. Semoga ke depan kita masih bisa bertemu di lain kesempatan dengan berbagai pengunjung lain lagi Pak. Oke Pak Effendi, saya cukupkan sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Bu Najwa. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Bu Najwa kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Nanti Bapak akan melakukan proses coaching ya Pak ya? Iya betul Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu, boleh ya Pak ya? Boleh Bu Najwa. Oke, nanti pada saat pelaksanaan proses coaching antara Bapak dengan coach, nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, dan kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, dan juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak sampaikan. Jangan lupa ya Pak ya, nanti harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Namun sebelum saya melakukan observasi Bapak, ada sedikit yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu ya Pak ya. Dan ini juga merupakan bagian dari mitra
supervisi ya, Pak, observasi. Bisa ya Kak ya? Bisa Bu. Nah, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Ahmad kembangkan dalam proses coaching hari ini? Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang saya kembangkan Bu, yaitu kehadiran penuh ya, atau presensi. Yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, baik Pak. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara 3 kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Dari ketiganya mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya Bu. Karena dengan mendengarkan aktif saya dapat fokus pada permasalahan coach, dan nanti saya akan mengajukan pertanyaan bobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa? Indikator ketercapaian nantinya yaitu coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan coach juga memiliki rencana aksi apa yang harus dilakukannya. Baik, jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bapak lakukan yaitu Bapak ingin coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan coach juga sudah memiliki rencana aksi apa yang harus dilakukan gitu ya. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bapak melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching kita akan berbincang-bincang kembali ya Pak ya. Silakan Bapak lakukan proses coaching. Monggo Bapak. Baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Effendi. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Mohon maaf nih Pak, tadi pagi saya dipanggil kepala sekolah karena ada kegiatan yang harus segera saya koordinasikan. Saya tidak dapat meluangkan waktu untuk melakukan persiapan observasi. Akan tetapi sesuai kesepakatan kita ya Pak, melaksanakan coaching hari ini ya. Ya Pak Slamet siap. Terima kasih juga Pak Slamet dapat meluangkan waktunya hari ini. Maaf nih Pak, kira-kira permasalahan apa yang akan Pak Effendi bicarakan dalam kesempatan kali ini? Saya akan membicarakan permasalahan ketika mengajar Pak. Bapak kan tahu saya mengajar mata pelajaran produktif di program pelatihan pemasaran itu ya. Nah, untuk belajar di pemasaran itu murid itu lebih butuh lebih banyak semangat dalam belajarnya. Nah, permasalahan yang saya hadapi ini ketika saya mengajar di jam terakhir Pak, banyak yang mengantuk, bahkan ada yang tertidur di kelas. Dan akibatnya proses pembelajarannya jadi tidak optimal dan tidak maksimal. Maaf ya, sambil saya catat nih Pak. Oh, jadi permasalahan yang ingin dibicarakan ini terkait semangat belajar siswa di jam terakhir yang menurut Pak Effendi kurang Pak ya, menurun ya. Baiklah, kali ini percakapan singkat Pak. Apa yang ingin didapat Pak Effendi hari percakapan ini nanti? Saya mungkin ingin mengetahui trik-trik untuk dapat mengembalikan semangat belajar siswa itu Pak, terutama pada saat jam-jam pelajaran nanti begitu Pak. Oke, jadi Pak Effendi ingin mendapatkan atau mengetahui trik-trik untuk dapat mengembalikan semangat belajar siswanya, terutama pada jam-jam terakhir Pak ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Nah sekarang menurut Pak Effendi nih, kira-kira saya tanya dulu nih, Ya. kriteria anak semangat dalam belajar itu seperti apa Pak? Menurut saya ciri-ciri anak semangat dalam belajarnya itu biasanya anak aktif dalam belajar, menyenangkan, anak ceria di dalam proses diskusi juga berjalan dengan lancar,
Nah, kendala yang saya temui itu ketika mengajar di jam pelajaran terakhir ini, ciri-ciri tadi yang saya sebutkan tadi itu tidak terlihat. Oh gitu. Kira-kira dari Pak Pendi, trik apa saja yang dapat dilakukan oleh Pak Pendi sebagai guru untuk memberikan semangat anak? Kalau yang saya pahami untuk mengembalikan semangat belajar siswa itu mungkin yang pertama menggunakan metode mengajar yang bervariasi begitu Pak ya. Kemudian bisa juga menyajikan bahan mengajar yang menarik, menayangkan video motivasi begitu Pak. Kemudian ada ice breaking yang menimbulkan semangat. Mungkin bisa juga memberikan kata-kata motivasi dan atau Oke. Kapan nih jadwal terdekat Pak Effendi akan mengajar di jam-jam terakhir Pak? Besok saya ada jadwal di jam. Oke. Nah, kira-kira untuk mengembalikan semangat belajar siswa nanti dari trik-trik tadi yang disampaikan Pak Effendi, trik mana sih yang paling mungkin dilakukan untuk esok hari? Yang paling mungkin untuk saya coba karena waktunya mepet Pak ya. Mungkin saya bisa memberikan ice breaking dulu Pak. Jadi ketika anak sudah terlihat jenuh atau tidak semangat, nanti itu disesuaikan dengan ice breaking. Baik Pak. Saya mendukung sekali dengan pilihan Pak Effendi. Nah, sebagai titik ini apa yang didapat Pak Effendi pada percakapan kita kali ini Pak? Untuk mengembalikan semangat belajar siswa ketika mengajar di jam pelajaran terakhir, saya akan mencoba memberikan speaking yang semangat. Jadi Pak Benny mau speaking, kapan Pak itu akan Bapak persiapkan? Insya Allah minggu depan Pak. Sudah saya siapkan, saya sudah mencoba mencari referensi speaking yang menarik dan bisa mengembalikan semangat belajar siswa. Mantap, saya sudah nggak sabar nih ingin melihatnya. Semoga proses belajar mengajarnya nanti berhasil dan sesuai dengan harapan Pak Effendi ya. Baik Pak Effendi, karena Pak Effendi sudah dapat solusi terbaiknya, mungkin untuk diskusi kali ini kita cukupkan dulu ya. Tapi jangan lupa Pak, Bapak catat perkembangannya ya, sebagai bahan untuk teman-teman guru lain. Ya, siap Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Effendi. Pak Ahmad, gimana tadi hasil coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar Bu. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan lagi ya kepada Pak Ahmad. Boleh Bu. Pertanyaan pertama nih Pak, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Indikator ketercapaian nanti yaitu kunci sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dan kunci juga sudah memiliki rencana aksi apa yang harus dilakukannya. Baik, jadi Pak Ahmad sudah berhasil ya Pak ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Dari yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan. Pak Ahmad sudah melakukan proses coaching berdasarkan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi masalah pada coach, kemudian Pak Ahmad juga sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana atau tindakan apa saja yang sudah dilakukan, serta bahwa juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang dilakukannya bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya Pak, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak ya? Boleh Bu. Oke, tadi saya mengamati pada saat coach sedang menceritakan permasalahannya, saya lihat Pak Ahmad sudah menunjukkan sikap mendengarkan dengan aktif ya Pak ya. Tentu saja Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Bapak juga sudah cukup tinggi dari standar yang kita rujuk ya Pak ya. Saya mengapresiasi apa yang sudah Bapak lakukan, sudah bagus. Nanti insya Allah kita akan bertemu lagi ya Pak ya dalam kegiatan coaching selanjutnya Pak ya. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas dukungan Ibu Ari.
berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum Bu Najwa. Waalaikumsalam. Ya Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pak Effendi gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik Bu. Bu Najwa nanti akan melakukan coaching ya hari ini. Iya betul Pak. Oke, sebelum Ibu melakukan proses coaching, mungkin ada beberapa yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak. Oke, nanti pada saat Ibu melaksanakan coaching dengan coach nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya ya Bu ya. Nanti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, apakah nanti juga dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atas atau jawaban dari coach apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, untuk disesuaikan juga dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Namun sebelum saya melakukan observasi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu nih Bu, karena ini juga merupakan bagian dari proses supervisi ya Bu ya. Iya. Oke, yang untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Najwa kembangkan di dalam proses coaching nanti Bu? Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang saya kembangkan Pak, yaitu Iya. kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya. Yang tadi itu kehadiran penuh atau present ya Bu ya. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiganya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Dari ketiganya mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya Pak ya. Karena dengan mendengarkan aktif saya dapat fokus pada permasalahan coach, dan nanti juga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, selanjutnya kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa? Indikator ketercapaian yang nantinya akan saya capai yaitu jika coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan coach juga sudah memiliki rencana aksi apa yang akan dilakukan setelah proses coaching ini Pak. Baik, jadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangannya itu Ibu ingin coach itu bisa mencari sendiri ya solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan coach juga sudah memiliki rencana aksi apa nanti yang akan dilakukannya, begitu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan nanti Ibu melakukan proses coaching dengan coach. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar Bu ya. Najwa, boleh mengeluhnya sebentar, ada ingin saya diskusikan Bu. Boleh Pak Ahmad. Waalaikumsalam. Silahkan dengan senang hati. Ada apa ini Pak tumben? Ini Bu, ada yang ingin saya diskusikan terkait kegiatan mobil sekolah Bu. Oh, Bapak ya kepilih jadi ketuanya nih untuk periode ini apa ya? Iya. Saya melihat guru tidak bersemangat dengan menurunnya tingkat kehadirannya dalam kegiatan rombel Bu. Kondisi ketika rombel mereka juga kurang antusias gitu Bu. Padahal saat menerima materi ada yang ngantuk juga Bu. Main HP dan tidak fokus untuk mengikuti kegiatan. Baik. Jadi Pak Ahmad itu merasa resah ya dengan menurunnya semangat rekan-rekan dalam mengikuti kegiatan kombal ya Pak ya. Padahal menurut Pak Ahmad kegiatan ini sangat bermanfaat untuk pengembangan diri dan juga sekolah. Nah baik, jadi apa yang ingin Pak Ahmad capai dari diskusi kita hari ini? Jadi saya ingin membantu rekan-rekan kembali bersemangat mengikuti kombal Bu. Baik, jadi tujuan Bapak adalah menghidupkan kembali semangat rekan-rekan dalam kegiatan kombal ya Pak ya. Nah, menurut Bapak jika diukur dengan skala 1 sampai dengan 10, 10 itu kondisi ideal nih,
pada skala berapa yang menggambarkan kondisi semangat rekan-rekan dalam mengikuti kegiatan Kombel? Sebenarnya bervariasi Bu. Rekan-rekan ada yang semangatnya masih konsisten, namun ada juga yang sudah jarang hadir Bu. Jadi kalau di rata-rata sepertinya di skala 6 Bu. Baik, di skala 6 ya Pak ya. Kira-kira harapan Bapak semangat rekan-rekan ini bisa sampai ke skala berapa nih kira-kira Pak? Sepertinya di skala 8 Bu. Untuk ini saya ingin meningkatkan semangat rekan-rekan Bu. Kalau menurut Pak Ahmad nih, menurunnya semangat rekan-rekan itu apa yang menyebabkannya gitu, yang menyebabkan penurunnya semangat rekan-rekan dalam mengikuti kegiatan Kombel? Menurut pengamatan saya, sepertinya rekan-rekan sudah merasa bosan dengan materi dan kegiatan Kombel yang itu saja. Jadi materinya kurang update katanya. Dalam arti mereka sudah pernah mendapatkan materi tersebut baik dari kegiatan yang diikuti secara mandiri maupun misalkan di sekolah. Kadang materi Kombel terlalu canggih sehingga sulit diaplikasikan dalam pembelajaran karena keterbatasan sarana dan prasarana. Baik Pak, jadi menurut Bapak nih semangat rekan-rekan menurun karena dari pengamatan Bapak selama ini materi yang disajikan itu belum pas dengan kebutuhan rekan-rekan di sekolah ya, yang merupakan peserta Kombel itu sendiri ya Pak ya. Nah menurut Bapak materi seperti apa yang membuat rekan-rekan bersemangat Pak? Menurut saya agar peserta Kombel semangat dalam mengikuti kegiatan Kombel, maka materi yang benar-benar dibutuhkan oleh kita nih sebagai guru untuk diterapkan dalam kegiatan di kelas. Jadi seperti itu yang saya yakin mereka akan antusias Bu. Oke, baik. Jadi agar peserta Kombel semangat dalam mengikuti kegiatan Kombel, maka materinya harus sesuai dengan kebutuhan guru untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas ya Pak ya. Oke, di sekolah Bapak nih tentunya di SMK nih Pak ya banyak gurunya ya dengan berbagai pengampu mata pelajaran nih. Agar Pak Ahmad tahu materi yang dibutuhkan oleh rekan-rekan Bapak nih, apa yang kira-kira Pak Ahmad akan lakukan? Saya sepertinya bisa menggunakan cara sederhana dan cepat. Saya akan menggunakan angket untuk mengetahui materi yang peserta Kombel butuhkan. Ide bagus tuh Pak nih. Pak Ahmad dapat menggunakan angket tersebut sebagai data awal untuk mengetahui kebutuhan materi Kombel bagi peserta. Saya setuju melalui angket Pak Ahmad akan memperoleh data dengan cepat. Kemudian selain itu ada strategi lain nggak Pak yang bisa dijadikan solusi untuk meningkatkan semangat peserta Kombel? Saya terpikirkan untuk memberdayakan rekan-rekan dalam kegiatan berbagi praktek baik Bu dalam kegiatan Kombel. Jadi rencana saya setelah peserta mendapatkan materi dalam kegiatan Kombel dan menerapkan di kelas, selanjutnya adalah berbagi praktek baik untuk sharing pengalaman dan rekan-rekan bagaimana penerapannya di kelas. Menarik sekali Pak ya. Jadi berkelanjutan ya Pak Ahmad ya, setelah peserta menerima materi, kemudian mereka menerapkannya di kelas, dan kemudian rekan-rekan diberikan ruang untuk berbagi praktik baik dalam kegiatan Kombel ya Pak. Oke Pak Ahmad, kira-kira masih ada solusi lain yang terpikirkan? Baik Bu, masih ada yang saya pikirkan bagaimana jika saya mengundang pemateri dari luar Bu, biar ada penyegaran. Ide bagus tuh Pak menurut saya. Jadi Pak Ahmad ingin ada penyegaran agar tidak jenuh ya Pak ya? Betul Bu. Saya juga kepikiran mengadakan Kombel di luar sekolah Bu. Tidak jauh-jauh lah, di sekitar sekolah banyak wisata alam yang bagus. Sekalian berkegiatan refreshing sepertinya. Seperti siswa melakukan outdoor kelas. Seru tuh Pak ya. Luar biasa sekali ini, ternyata Pak Ahmad sudah memiliki banyak strategi untuk mengembangkan Kombel di sekolah Bapak nih, agar semangat peserta kembali menyala nih. Oke baik Pak, menurut Bapak kira-kira langkah mana yang bisa Pak Ahmad lakukan dalam waktu dekat ini? Menurut saya harus segera menyusun angket terlebih dahulu. Kemudian saya menyusun kurikulum kegiatan berdasarkan data angket tersebut. Oke. Berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Pak Ahmad untuk melakukan hal tersebut? Saya rasa 1 minggu cukup. Jadi minggu
depan sudah mulai fasilitasi pembaruan. Oke, keren Pak. Gerak cepat ya Pak ya. Baik Pak Ahmad. Ada rekan yang dapat membantu Bapak untuk melaksanakan rencana ini? Kebetulan saya memiliki tim Bu untuk kemauan pembaruan. Jadi setelah kita ngobrol ini, saya akan mengadakan rapat tim untuk membahas rencana ini. Oh, udah bagus Pak. Saya sepakat dengan rencana Bapak. Baik Pak, kita sudah hampir sampai di penghujung sesi coaching kita hari ini nih. Kira-kira hal apa yang Bapak peroleh dari diskusi kita dalam kesempatan ini? Baik Bu, alhamdulillah saya mendapatkan gambaran mengenai cara untuk meningkatkan semangat rekan-rekan dalam mengikuti kegiatan pembaruan. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya Pak. Saya menantikan cerita Pak Ahmad selanjutnya setelah melaksanakan rencana yang telah kita bahas tadi. Insya Allah kita bertemu lagi bulan depan ya Pak ya. Saya doakan semoga Pak Ahmad terus bersemangat untuk mengembangkan Kombel di sekolah Bapak. Baik Bu, terima kasih atas waktu. Bu sama-sama. Najwa, bagaimana tadi hasil coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, lancar. Nah, setelah melakukan observasi tadi bersama Koci, ada sedikit pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh? Boleh Pak? Boleh. Nah, untuk yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Jadi selama coaching itu saya sudah berusaha membantu coaching agar dapat mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Dan coaching juga memiliki rencana aksi apa yang harus coaching lakukan setelah diskusi dengan saya. Oke, baik Ibu. Jadi Bu Najwa tadi sudah berhasil Bu ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, dari yang saya amati tadi ada beberapa catatan. Yang pertama, Bu Najwa tadi sudah melakukan proses coaching berdasarkan alur tirta ya, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach ya, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coach. Kemudian Bu Najwa juga sudah melakukannya ya, kemudian mengarahkan coach untuk mencari rencana atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Kemudian Bu Najwa juga sudah berhasil menemukan komitmen ya dari diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan itu bisa berjalan dengan baik. Begitu Bu ya. Nah, selanjutnya boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu dari hasil coaching tadi. Oke. Ya, saya tadi mengamati pada saat coach sedang menceritakan permasalahannya, saya lihat Ibu sudah menunjukkan sikap mendengarkan dengan aktif ya Bu ya. Dan tentunya Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi. Nah, Ibu juga tadi sudah cukup lebih dari standar dari yang kita rujuk ya Bu ya. Nah, saya mengapresiasi apa yang sudah Ibu lakukan tadi, itu sudah cukup bagus. Nanti insya Allah kita akan bertemu lagi di kegiatan coaching berikutnya ya Bu ya. Baik Pak, terima kasih atas bantuan Bapak dalam Sama-sama. membantu saya dalam kegiatan coaching hari ini. Siap.